Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita masih di tema 2, subtema 2, namun kita masuk ke pembelajaran 2. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membacakan atau melafalkan lafaz basmalah bersama-sama agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menceritakan kegiatan makan bersama sebagai ekspresi ungkapan sayang atau persahabatan. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu menjelaskan ungkapan sayang atau persahabatan dalam syair lagu. Yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan teman atau adik di rumah. Oke, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, Ibu harapkan kalian bisa menyimak video ini sampai dengan selesai ya. Oke. Nah, agar lebih seru, mari kita gerakan tubuh kita sambil menyanyikan lagu yuk. Nah, salah satunya hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ada yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Yuk kita dengarkan ya. Selamat mendengarkan. Nah, itu adalah tadi lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, Nak ya. Lagu Ampar-Ampar Pisang ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, barusan kita sudah nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian bernyanyi, Ibu mau bercerita nih tentang indahnya persahabatan antara kancil dan buaya. Oke, seperti apa ya cerita persahabatan dari kancil dan buaya? Oke, dengarkan cerita berikut. Nah, pada suatu hari, kancil ingin menyeberangi sungai. Tapi kancil tidak bisa berenang. Kancil minta tolong kepada buaya temannya. Kemudian setelah itu buaya lalu memanggil teman-temannya untuk menyuruh temannya itu berjajar di sungai. Jadi buaya itu menyuruh teman-teman buayanya, semua teman-teman buayanya untuk berjajar di sungai. Kemudian buaya membentuk jembatan. Kancil melompat melewati buaya. Kancil dapat menyeberang. Nah, buaya senang dapat menolong kancil. Kancil mengucapkan terima kasih kepada buaya. Nah, coba anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, yang mana dari cerita ini ketika ada seseorang atau misalkan seorang kancil yang sedang membutuhkan pertolongan, kemudian meminta tolong, dengan senang hati buaya itu menolong. Kita pun sama, ketika ada seseorang atau orang lain meminta pertolongan, jika kita bisa lakukan atau jika kita bisa membantu, kita lakukan. Kenapa? Karena suatu saat apabila kita sudah menolong orang lain dan kita membutuhkan pertolongan orang lain, insya Allah itu akan
ketika kita membutuhkan pertolongan juga nanti akan ditolong oleh orang lain. Dengan catatan, tolonglah siapapun dengan ikhlas ya, jangan sambil mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan. Jadi kita harus bisa menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Oke? Siap ya? Nah, selanjutnya di sini Ibu mau tanya, apakah kalian memiliki sahabat? Nah, bagaimana persahabatan kalian? Apakah sahabatmu pernah menolongmu? Nah, dari cerita kancil dan buaya yang tadi Ibu bacakan, ada sikap yang perlu kita contoh. Coba, ada yang tahu sikap atau perilaku dari kancil dan buaya yang perlu kita contoh? Oke, betul. Yang pertama, kita harus saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, kita dengan saling tolong-menolong akan memperbanyak teman dan membuat hati senang. Itu jelas ya, jika kita menolong siapapun, kemudian menolong dengan ikhlas, itu akan membuat kita mempunyai banyak teman karena kita memiliki sifat yang memang disenangi oleh teman. Begitupun harus saling membantu satu sama lain ya. Kemudian yang kedua, manusia itu makhluk sosial atau saling membutuhkan. Jadi ketika kita memberikan pertolongan atau membutuhkan pertolongan itu pasti akan saling menguntungkan. Oke, nah itu adalah sifat yang perlu kita contoh dari cerita kancil. Kemudian di sini coba kalian amati, ada sebuah gambar yang mana gambar ini menceritakan Lana dan kakak itu pulang ke rumah. Jadi pulang dari mana ya kakak sama Lana itu? Nah di sini Lana selesai latihan menari, kemudian Lana dan kakak pulang ke rumah. Lana dan kakak merasa lapar. Kata kakak, sesampai di rumah mereka akan makan. Jadi ketika Lana selesai latihan ya dijemput oleh kakaknya, Lana dan kakak itu merasa lapar. Nah setelah itu kakak mengajak Lana, ketika nanti sampai di rumah kita akan makan, kata kakaknya. Oke, nah makan makanan sehat untuk beraktivitas. Oke, sebentar. Nah, setelah berlatih menari, Lana merasa lapar. Tahukah kamu kenapa Lana merasa lapar? Nah, untuk beraktivitas, tubuh itu membutuhkan energi. Nah, energi itu diperoleh dari makanan. Makanan harus bergizi dan makanan juga harus bersih. Ini jelas ketika kita selesai beraktivitas atau sebelum beraktivitas, apabila kondisi perut kita sedang lapar, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Begitupun ketika di sini Lana selesai berlatih menari, kan mengeluarkan keringat atau misalkan mengeluarkan energi, otomatis untuk menambah energi tubuh kita itu membutuhkan makan. Nah, makanan yang harus kita makan itu adalah makanan yang bergizi dan harus bersih. Kenapa kita harus makan makanan yang bergizi atau yang sehat? Nah, di sini kakak memberikan nasihat kepada Lana. Wah, di sini hebat ya. Kakaknya itu sangat sayang kepada Lana sehingga memberikan nasihat yang baik kepada Lana. Nasihat apa yang diberikan oleh kakak? Nah, kakak menasihati Lana mengenai aturan makan, yang mana Lana mendengarkan nasihat kakak dengan baik. Nah, berikut nasihat kakak untuk Lana mengenai aturan makan yang baik. Nah, aturannya apa saja? Yang pertama, dengarkan ya, di sini nasihat kakak yang diungkapkan kepada Lana. Makanlah pada waktu makan yang sama secara teratur. Ini lebih baik. Jadi ketika kita makan, usahakan misalkan makan di waktu yang sama atau yang tepat atau yang secara teratur. Kemudian yang kedua, kunyahlah makanan dengan baik, makanlah dengan perlahan. Jadi di sini ketika makan kita harus mengunyah makanan dengan baik, jangan terburu-buru.
atau jangan, apalagi tidak dikunyah. Ini tidak baik. Itu ketika makanan yang kita makan tidak dikunyah, itu ketika masuk tenggorokan atau perut itu akan sakit ya. Jadi kita harus mengunyah makanan dan dengan perlahan, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti bisa melukai mulut. Kenapa? Karena cepat nanti kegigit gitu ya. Nah, itu yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, jangan makan terlalu kenyang. Nah, ketika kita makan terlalu kenyang akan membuat badan kita atau tubuh kita jadi ngantuk. Jadi kalau misalkan kita makanlah secukupnya, jangan terlalu kenyang. Nah, kemudian yang keempat, jangan makan makanan yang tidak tertutup atau makanan tersebut mungkin mengandung penyakit. Jadi maksudnya ketika kita memakan makanan yang terbuka itu akan membuat basi ya nak ya. Jadi usahakan kita makan makanan yang tertutup. Jadi ketika kita mengambil makanan yang terbuka itu bisa nanti jadi sarang serangga atau apapun. Nah, jadi kita makan makanan yang tertutup atau makanan yang tidak mengandung atau yang tidak membahayakan, yang layak makan, mungkin yang tidak kadaluarsa. Itu adalah nasihat kakak. Nah, di sini ada juga aturan-aturan ketika makan. Apa coba? Kemarin kita sudah melakukan makan bersama nih yang di sekolah. Makan bersama. Jadi sebelum makan kita membaca doa sebelum makan terlebih dahulu. Nah, ini penting. Kenapa? Agar ketika kita makan itu memang tidak membuat gimana ya? Ketika kita makan kemudian kita baca doa, pasti malaikat itu menemani kita. Kalau misalkan kita makan tidak baca doa, itu biasanya setan-setan itu menemani kita sehingga kita terus makan sampai kekenyangan. Nah, itu tidak baik. Jadi kita usahakan baca doa sebelum dan sesudah makan. Jadi ketika mau makan kita baca doa, setelah makan kita baca doa. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita makan itu tidak boleh sambil berbicara atau ngobrol. Nah, itu selain tidak sopan, itu tidak baik juga ya untuk diri kita. Nah, itu mengenai aturan-aturan makan ketika kita makan. Nah, setelah itu di sini kakak mengajak Lana untuk bermain kartu. Nah, di sini ada beberapa kartu ya. Ada kartu di sini berisi tentang kartu main tarian daerah. Yang pertama di sini ada tari lilin. Wah, lihat ya, di sini ada orang yang sedang menari tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ada tari pendet. Nah, tari pendet ini berasal dari Bali. Nah, coba lihat, kalian amati ya sambil mengamati. Kemudian yang ketiga ada tari merak. Nah, kalau ini tari merak ini berasal dari Bandung atau daerah Jawa Barat. Kemudian yang keempat ada tari lenso yang berasal dari Manado. Yang kelima ada tari tortor. Nah, tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada tari serimpi. Kalau tari serimpi ini dari Jawa Tengah. Nah, ini adalah beberapa tarian yang dimainkan oleh kakak dan Lana. Jadi nanti kalian sambil amati dan sambil mengingat asal daerah dan tariannya ya. Nanti Ibu akan cari tahu pemahaman kalian terkait tari-tari daerah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata sudah habis ya untuk materi hari ini. Nah, jadi tadi beberapa materi yang sudah kita ketahui, mulai dari aturan makan, kemudian bagaimana sikap kita untuk bersahabat dan lain-lain. Oke, untuk hari ini anak-anak tidak ada tugas yang perlu kalian kumpulkan. Jadi kalian cukup menyimak dan memberikan komentar di kolom chat di bawah. Jadi silahkan kalian setelah kalian menyimak, kalian komentar di kolom chat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang Ibu sampaikan yang kurang baik. Mudah-mudahan kalian juga bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.